Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Teh Fajar, teman-teman kajian Samawa, apa kabar Anda? Salam rahayu bagi kita semua. Ya, semoga Anda semua selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu berbahagia dan tentunya selalu harmonis juga romantis bersama pasangan tercinta Anda. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membacakan atau menjawab satu pertanyaan dari teman kita. Ini masuk lewat email ya. Terima kasih yang sudah bertanya. Kenapa saya mau jawab ini lewat video? Kan karena ada sebagian yang saya jawab tertulis juga lewat email ya, balasan email. Tetapi yang ini saya pengen membahas lebih lanjut lagi buat teman-teman, terutama mereka yang pengantin baru ya. Oke? Tanpa berpanjang lebar, akan langsung saya bacakan pertanyaannya untuk Anda. Ini menarik banget ya untuk kita bahas ya, untuk Anda ketahui. Oke, namanya disamarkan ya. Assalamualaikum Teh, ingin nanya, Waalaikumsalam, apakah seorang istri akan hamil jika cairan suaminya keluar di luar? Oke, yang kedua, apakah diperbolehkan istri oral ya, punya suami? Jika cairannya tertelan di mulut, apakah istri akan hamil? Apakah cairan milik suami bisa menambahkan kecantikan buat sang istri? Oke, ini pertanyaannya banyak, 1, 2, 3, 4. Terima kasih ya. Ini saya yakin ini Anda pengantin baru ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang pertama, apakah seorang istri akan hamil kalau cairannya keluar di luar ya? Tidak. Oke, karena tidak ada sel telur yang dibuahi oleh si sel cairan tersebut ya. Tapi hati-hati ya, padahal Anda tuh kekeh keluarnya di luar, padahal udah ada sebagian yang keluar di dalam gitu ya. Dan bisa jadi itu yang akan membuahi gitu ya. Karena bukan banyak atau sedikitnya yang masuk, tetapi berkualitas atau tidak si selnya itu untuk membuahi sel telurnya. Apalagi kalau istri Anda sedang fase atau masa subur ya. Jadi hati-hati banget. Pastikan memang benar-benar di luar, oke? Lalu yang kedua, apakah diperbolehkan oral? Ya, istri punya suami. Ya, boleh-boleh aja kalau dua-duanya itu ridho, terutama istrinya ya. Istrinya itu ikhlas, ridho gitu ya, mau gitu kan ya. Tapi kalau istrinya nggak mau, jangan dipaksa. Karena mungkin merasa aneh gitu ya. Terus, dan suami juga kalau pengen punten, pengen ada permainan tersebut, yakinkan bahwa Anda benar-benar sehat, tidak mempunyai infeksi atau penyakit menular itu ya, supaya istri Anda atau pasangan Anda tetap dalam keadaan sehat. Oke, pastikan juga kebersihannya dan pastikan istri Anda memang mau, jangan dipaksa, oke, supaya dua-duanya itu merasakan suatu kenikmatan ketika berjima. Selanjutnya, kalau tertelan di mulut, apakah istri akan hamil? Ya enggak dong. Kalau mulut kan langsung ke tenggorokan, masuk ke sistem pencernaan ya. Kalau terjadinya hamil atau pembuahan ketika si sel cairan dari laki-lakinya ketemu dengan sel telur lalu dibuahi ya. Sel telurnya kualitasnya oke, lalu cairannya juga oke, bisa terjadi pembuahan dan terjadi kehamilan. Kalau ditelan ya enggak lah ya. Nah, ada banyak sekali pendapat yang membolehkan dan mengharamkan gitu ya. Nanti insya Allah kapan-kapan Teteh akan gandeng suami Teteh. Kita akan mengupas dalam perspektif agama, boleh atau tidak, haram atau tidak ya. Karena memang itu merupakan suatu yang ini menurut kita ya, sesuatu yang menjijikkan gitu ya untuk sebagian orang. Lalu juga dari baunya juga banyak yang tidak suka ya, jadi rasanya itu pengen muntah, jadi kayak ada bau-bau zat klorin atau pemutih baju, nah kayak gitu ya, dan rasanya juga ada kayak keasin-asinan. Lalu apalagi pertanyaannya, apakah bisa menambah kecantikan buat sang istri? Enggak lah.
Dari mana ini nggak ada jurnal ilmiahnya ya, belum ada jurnalnya. Kan suka ada tuh perempuan yang atau laki-laki tuh yang maksa gitu ya keluarin di mukanya terus dijadiin masker gitu ya atau dijadiin masker tangan, muka, itu enggak ya, itu belum ada penelitian ilmiahnya, tidak ada jurnalnya. Kalau pengen cantik, rawatlah istri Anda, skincarean ya. Dan yang bikin istri Anda terlihat cantik, terlihat bahagia, riang adalah ketika istri Anda memang mendapatkan puncaknya, mendapatkan kepuasan dari suaminya. Kalau nggak dapat puas ya, istri Anda akan kemerungsung gitu ya, bete terus panjang hari karena ya apa ya, bahasa kasarnya itu cuma basah-basah nggak jelas gitu ya. Jadi istrinya tampak nggak sumringah gitu ya, nggak kelihatan cantik karena dalam dirinya itu apa ya, ada yang kurang gitu nafkah batinnya gitu ya, jadi nggak bisa merasakan puncak gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan berpengaruh ke kecantikan, kalau cairannya enggak, tapi ketika istri Anda merasakan bahagia lahir dan batin, maka akan terpancar inner beauty-nya, terpancar kecantikannya. Oke? Akan saya bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya teman-teman, saya punya sesuatu untuk para suami yang kayaknya stamina-nya itu kurang oke, terus mainnya juga cuma sebentar, terus kayaknya nggak ada syahwat gitu ya. Nih, Teteh punya madu pria perkasa atau madu perkasa by Teh Fajar ya. Ini isinya madu dan beberapa rimpang untuk para lelaki. Ini contohnya ya, akar purwoceng dan pasak bumi, oke? Dan madu. Jadi minumnya 1 jam sebelum Anda melakukan jima. Segimana Teh? 1 sampai 2 sendok makan ya. 1 jam sebelum Anda melakukan jima. Teh minumnya tiap hari? Enggak. Minum ketika memang dibutuhkan saja. Jadi kalau Anda merasa staminanya kurang oke dan Anda harus memberikan nafkah batin kepada istri Anda ya. Saya kurang oke nih, tapi istri lagi pengen, gimana nih gitu. Nah, Anda bisa konsumsi madu perkasa by Teh Fajar ya. Teteh, saya habis minum madu ini kok terasa mual, terus pusing. Kurangi dosis ya. Ini kan dosisnya 1 sampai 2 sendok makan. Anda 2 sendok makan jadi 1 sendok makan saja. Ternyata masih saja, kurangi lagi. Lalu kasih air hangat gitu ya, jadi diencerkan gitu ya. Ini tidak boleh bagi yang penderita punya riwayat penyakit jantung ya, karena bikin syahwatnya itu tinggi gitu ya. Nah, khasiatnya apa Teteh? Ini untuk dongkrak stamina Anda ya. Jadi supaya Anda lebih lebih kuat gitu ya, lebih hebat pada saat main di ranjang. Oke? Nah, Teteh kalau pengen yang cairannya berkualitas, oke, minum apa Teh? Atau makan apa? Kuning telur ayam kampung bagus ya. Terus pinang juga bagus. Beberapa hari yang lalu itu Teteh sudah bikin video kelapa muda bakar, itu bagus ya. Itu isinya ada pinang mudanya, ada batang serainya, degannya, lalu juga ada telurnya. Nah, itu bagus untuk stamina lelaki. Selain juga bagus untuk cairannya biar selalu kental ya. Jadi kayak gitu ya. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa lihat pada box deskripsi. Teteh kalau kopi rempah ada dong. Ini dia ya, sudah ada di tangan Teteh. Kopi jahe, kopi rempah lelaki level 1, yang ini level 2 ya. Kalau yang level 1 ini sudah mengandung keningar atau kayu manis, yang level 2-nya enggak. Jadi isinya kopi hijau dari Banyuwangi, kapulaga, jahe merah, dan lada hitam. Ini juga sama ya, tapi ini ada tambahan ada tambahan keningarnya atau kayu manis, ini nggak ada. Nah, kalau ini kopi jahe saja. Jadi seperti Anda minum kopi tetapi Anda mendapatkan khasiat lebih ya. Dan seperti teman-teman tahu bahwasanya jahe itu selain untuk menghangatkan badan juga untuk menambah punten libido ya. Ini bagus sekali apalagi kalau diminumnya rutin ya. Oke, untuk kopi, lalu tadi madu bisa Anda tanyakan informasinya
ada di box deskripsi ya, teman-teman bisa hubungi nomor yang sudah tertera di situ. Oke teman-teman, dari pertanyaan yang tadi sudah bisa diketahui ya. Jadi kalau di luar ya nggak akan hamil, ketelan ya nggak akan hamil lah ya. Masuknya ke sistem pencernaan, oke, bukan ke reproduksi ya. Terus boleh oral, boleh kalau istrinya suka, kalau istrinya mau ya, dua-duanya ridho. Untuk kecantikan tidak ada jurnal ilmiah ataupun penelitian ilmiah. Banyak cara untuk jadi cantik ya. Pakai masker yang memang untuk kecantikan. Nah, itu tadi kuning telur ayam kampung, kuningnya suaminya minum, putihnya bisa untuk masker istrinya atau Anda juga suami juga bisa ya, supaya kulitnya kencang, terus mengurangi kerutan-kerutan jadi lebih awet muda. Ya, oke teman-teman. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang mau nanya boleh silahkan, saya tunggu order book Anda pada kolom komentar ataupun pada email. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.